Halo cuy, balik lagi dengan gue YouTube Anime. Kali ini gue akan membahas sebuah anime yang berjudul Solo Leveling episode 1. Oke, seperti apa keseruannya? Mari kita gas. Oke, pada awal scene kita dibawa dengan 3 tahun yang lalu. Terlihat para tentara yang sedang berdiskusi tentang misi. Mereka pun sadar bahwa senjata biasa mereka tidak mampu melawan makhluk itu. Kemudian mereka pun hanya bisa mengandalkan para hunter. Di sisi yang lain, kita dilihatkan para hunter yang tidak menjalankan misi. Kemudian, monster pun datang dan menyerang seorang pria. Pria tersebut pun berkata, jika garis depan mereka hancur, maka mereka akan menembus tempat ini. Kemudian, ada seorang hunter yang berkata bahwa peringkat rendah seperti mereka tidak akan mungkin mampu melawan mereka. Di saat semua hunter sudah berputus asa, datanglah seseorang. Orang tersebut adalah hunter tier S. Setelah orang itu berhasil mengalahkan monster tersebut, dia pun langsung menghil seorang hunter yang terluka cukup parah. Kemudian, kita pun diperlihatkan seorang hunter tier S yang baru saja datang. Nama dari kedua hunter tier S yang baru saja datang tersebut ialah Bae Yunho dan Eun Sok. Kemudian, Yunho pun langsung menghalang dari serangan monster tersebut. Setelah mereka berhasil mengkombokan monster tersebut pun kehilangan kupingnya. Setelah berhasil dikombo oleh Yunho dan Eun Sok, disusul oleh serangan dari Yunho. Setelah disusul oleh serangan Yunho, monster tersebut pun langsung hancur. Setelah mereka berhasil mengalahkan monster tadi, muncullah banyak segerombolan monster tersebut ke tempat mereka. Kemudian, scene pun dibawa dengan sisi yang lain. Terlihat segerombolan monster itu ingin menyerbu kota. Para hunter pun langsung siap siaga untuk menghalau monster tersebut dengan Presiden Choi yang memimpin. Dibuka dengan serangan pertama dari Presiden Choi, monster tersebut pun langsung terbakar. Kemudian, Presiden Choi pun langsung memberi aba-aba untuk menyerang. Dengan perintahnya Presiden Choi tersebut, para hunter pun langsung bergegas untuk menyerang. Kemudian, kita pun dibawa dengan scene yang menunjukkan dengan beberapa tahun yang lalu. Saat dunia yang sedang senang-senangnya, muncullah sebuah portal yang bernama Gate. Di dalam portal tersebut, ada makhluk yang bernama monster. Dan ternyata, saking kuatnya kulit dari monster tersebut, tidak bisa ditembus oleh senjata biasa dari manusia. Karena insiden tersebut, ada beberapa orang bisa membangkitkan kekuatannya. Mereka ini yang bisa mengalahkan monster tersebut. Mereka ini dinamakan Holy Hunter. Kemudian, hunter ini pun dibagi menjadi beberapa bagian. Ada hunter tier S, yaitu yang paling kuat, dan hunter tier A, B, C, dan D. Hunter tier E ada yang paling lemah. Karena bawaan dari kebangkitan kekuatan mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kekuatan tersebut pun tidak dapat meningkat. Setelah dijelaskan dari tadi, kita pun dilihatkan dengan para hunter yang sedang ingin menjalankan tugas. Kemudian, ada seseorang yang menyapa seorang hunter yang bernama Pak Kim. Ternyata, orang tersebut adalah mantan hunter yang bernama Pak Park. Mereka pun berbincang. Kemudian, ada MC kita yang baru saja datang, yang bernama Sung Jinwo. Kemudian, Pak Kim yang melihat Sung Jinwo ini sedang berjalan, dia pun langsung menyapa Sung Jinwo ini. Kemudian, Pak Park yang tidak tahu dengan orang itu, dia pun menanyakan siapa dia. Pak Park pun menjelaskan bahwa dia adalah hunter rank E yang dijuluki dengan senjata terlemah umat manusia. Karena kasihan dengan Sung Jinwo, dia pun mensudahkan penjelasan tersebut. Takutnya dia mendengar.
Ternyata Sung Jinwoo sudah mendengar sedari tadi. Dia pun tidak bisa membantah hal tersebut karena memang fakta. ああ、ジュイさん。 Kemudian, dia pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nona Johe. Nona Johe pun menanyakan, kenapa di wajahnya ada luka. Sung Jinwoo pun menjawab, kalau itu hal yang biasa. Nona Johe mendengar hal tersebut, dia pun memperingati Sung Jinwoo untuk berhati-hati. 入院までしたらしいじゃん。 Nona Johe pun mendengar dari seseorang bahwa dia sampai dirawat ke rumah sakit. Sung Jinwoo pun langsung membenarkan hal tersebut karena dia satu-satunya orang yang bisa terluka di dungeon peringkat E. Nona Johe pun berkata, kenapa dia tidak meminta bantuan healer. Ternyata dari sejak awal, mereka memang tidak mencari bantuan healer. Nona Johe mendengar hal tersebut pun langsung kesal. Sung Jinwoo pun langsung membuat Nona Johe tenang. Dia pun memaklumi hal tersebut. Semuanya terjadi karena dia yang terlalu lemah. Setelah mereka dua berbincang, Jinwoo pun langsung mengajak Nona Johe untuk berangkat. Setelah para hunter sudah berkumpul, mereka pun ingin menjalankan tugas. Ada seseorang yang bernama Song Chi-hyul yang memimpin tugas mereka. Setelah banyak basa-basi, mereka pun berangkat. Kemudian, Pak Kim pun langsung memperingatkan Song Jin-woon untuk menempel di belakang mereka agar tidak terluka. Kemudian, Shin pun berpindah ke tempat lain. Orang yang sedang duduk menanyakan bagaimana hasil rapat dengan pemerintah. Utusannya pun menjelaskan bahwa jawaban mereka masih tetap sama, tidak mau terjebak di dungeon break. Bosnya tersebut pun menjelaskan, sebenarnya permintaan mereka tidak ada yang salah, karena yang hanya bisa menjual atau yang hanya bisa mendapatkan barang dari dungeon hanyalah hunter seorang. Shin pun berpindah dengan menampilkan Sung Jinwoo yang berhasil mendapatkan satu kristal. Saat dia baru saja senang, dia pun langsung diserang oleh seorang goblin. Dia pun tertusuk pada bagian perutnya. Setelah berhasil membantu Jinwoo, Park pun langsung pergi untuk membasmi monster selanjutnya. Dia pun meminta bantuan dari seorang Nona Johe untuk menghil Jinwoo. Kemudian, Shin pun langsung berpindah dengan keberadaan orang yang tadi. Dia menjelaskan bahwa batu sihir yang didapatkan dengan monster yang tertinggi dapat diolah kembali. Kristal mana yang ditambang dari dungeon pun dapat diolah kembali menjadi barang yang sama. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut pun tidak mencemari atmosfer layaknya thermal. Masih kepada para mereka hunter, mereka pun berusaha untuk mengalahkan bos dungeon. Setelah dengan cukup usaha, mereka pun berhasil mengalahkan bos dungeon. Dilihatkan Nona Johe yang masih saja menghil Sung Jinwoo ini. Sebagai orang yang khawatir pada Sung Jinwoo, Nona Johe pun memperingatkan Sung Jinwoo. すみません。謝ってほしくて言ってるんじゃありません。心配な。 Kemudian Sung Jinwoo yang mendengar perkataan tersebut, dia pun membantu. Setelah hal tersebut, ternyata tugas mereka sudah selesai. Kita diperlihatkan bahwa Sung Jinwoo hanya mendapatkan batu peringkat F. Kemudian ada hunter yang menemukan sesuatu. Dia pun memanggil semua hunter. Setelah mereka periksa sama-sama, ternyata hal tersebut adalah gua atau dungeon 2 lapis. Untuk menghindari cekcok, Pak Chi-hyul pun langsung mengambil suara antara memilih masuk atau tidak. Mereka pun sudah membuat keputusan, namun keputusan terakhir ada di tangan Sung Jinwoo. Karena dia selalu memikirkan nasibnya dan dia hanya mendapatkan satu batu sihir berperingkat F, dia pun memilih untuk masuk. Kita dibawa dengan scene yang melihatkan seseorang yang sedang diuji untuk mengukur sebuah peringkatnya. Kemudian ada seseorang Master Guild berkata, jika sangat sulit untuk menemukan hunter yang bisa melampaui Chin Lee. 思えませんが。 誰か捕まえて。
Kemudian, kita diperlihatkan seorang perampok yang lari karena sudah mengambil sebuah tas. Saat dia sedang berlari, terlihat seorang gadis yang sedang menghalangi jalan mereka. Kemudian, gadis tersebut pun tiba-tiba sudah di atas mereka, hendak ingin memberhentikan mereka. Mereka pun langsung terjatuh karena hal tersebut. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, dia pun mengembalikan tas tersebut kepada pemiliknya. Ternyata itu adalah Hunter Cha yang disebutkan oleh Master Build tadi. Kemudian, saat orang-orang sudah sadar bahwa Hunter Cha ini adalah TRS, mereka pun langsung mengkerumuni Hunter Cha ini. Scene pun dilanjutkan dengan para hunter yang sudah masuk ke dalam dungeon 2 lapis tersebut. Ketika mereka sudah di depan pintu, mereka pun langsung membuka pintu tersebut. Alangkah terkejutnya mereka saat membuka pintu tersebut, melihat api yang secara otomatis menyala dan melihat para patung. ずいぶん古そうですが、楽器持ってるのもいる。 Sun Jin 2 pun langsung melirik sebuah patung yang sangat besar dan mengerikan. Kemudian, mereka pun menemukan sebuah tulisan yang terdapat di sebuah patung. Kemudian, ada salah satu dari mereka yang melihat bahwa mata patung tersebut barusan bergerak. Secara tiba-tiba, pintu yang mereka masuki tadi tertutup. Mereka pun terkunci di situ. Kemudian, saat ada yang nekat ingin keluar, inilah yang terjadi. Secara tiba-tiba, patung yang di depan pintu pun langsung menghantam seorang pria tersebut. Melihat hal tersebut, Nona Johe dan Sung Jin Woo pun langsung diam terpaku. Sung Jin Woo pun langsung melirik tajam sebuah patung. Patung itu pun langsung membalas lirikan dari seorang Sung Jin Woo. Kemudian, dia pun mengingat masa-masa terindahnya. Dia pernah dikalahkan seekor monster berperingkat E, yaitu Goblin, dan pernah nyaris hampir mati di sebuah labirin karena kelaparan. Pada umumnya, hunter akan membeli perlengkapan setelah menjual batu sihir. Namun, bagi Sung Jin Woo, membeli pisau saja sudah sangat susah. Namun, jika pisaunya hancur, dia terpaksa harus bertarung menggunakan tangan kosong. Demi menyambung hidup, dia terpaksa menjadi sebuah hunter. Secara tiba-tiba, serangan pun dimunculkan. Mereka melihat hal tersebut sangat terkejut melihat efek serangannya. Sun Jin Woo yang melihat serangan tersebut, dia pun diam membatu. Dan berakhirlah sudah alur cerita anime Solo Leveling episode 1 ini. Beri kritik dan saran kalian agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa untuk support channel ini selalu. Jika kalian tidak merasa nyaman pada video ini, maka berilah kritik kalian di kolom komentar dan berikan saran. Saya akan merubah channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.